Pakar telematika Rai Suryo melaporkan 7 pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Laporan tersebut telah diterima di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak Selasa, 6 Januari 2026, dan kini telah masuk tahap penyelidikan. Kuasa hukum Rai Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyatakan laporan ini merupakan respons atas laporan yang sebelumnya dibuat oleh Joko Widodo pada 30 April 2025 terkait polemik ijazah. Ia menyebut laporan tersebut sekaligus menjadi upaya menguji penerapan prinsip equality before the law. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Sementara itu, Ahmad menyoroti penanganan cepat aparat kepolisian terhadap laporan Jokowi pada April 2025 lalu. Ia berharap laporan yang diajukan Rai Suryo mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Bahkan Ahmad memastikan laporan kliennya telah diterima secara formil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, pihaknya meminta agar proses hukum tidak berhenti pada penerbitan laporan polisi saja. Ia mendorong agar perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan imparsial. Lantas, kuasa hukum menegaskan Rai Suryo secara jelas telah menyebut nama-nama terlapor dalam laporannya. Ia juga menekankan bahwa laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk diperluas kepada pihak lain. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja. Mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan ya acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu titik ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.